Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Media Bima TV. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan update info-info terbaru seputar CASN di tahun 2021, baik itu untuk CPNS maupun P3K di tahun 2021. Oleh karena itu, simak video ini teman-teman sampai selesai. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini atau yang belum tekan tombol subscribe-nya, silakan tekan tombol subscribe-nya sekarang juga. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate info terbaru seputar CPNS dan P3K 2021, teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih, langsung saja. Di sini saya mendapatkan informasi dari kompas.com yang di sini dijelaskan Ketua Komisi 10 nilai seleksi P3K guru tak ramah untuk guru honorer senior. Nah, di sini diupload pada tanggal 16 September 2021. Kita scroll ke bawah, di sini ada keterangan Jakarta, kompas.com, Ketua Komisi 10 DPR dan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB Saiful Huda berpendapat proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk 1.000.000 guru honorer tidak ramah bagi para guru honorer senior. Sebab menurutnya sebagian besar dari guru honorer senior tidak mampu mencapai passing grade yang disyaratkan dalam ujian kompetensi teknis seleksi P3K. Besaran poin afirmasi untuk beberapa klaster guru honorer yang diberikan Kemendikbudristek tidak cukup membantu mencapai batas minimal passing grade, kata Huda dalam keterangannya Kamis 16 September 2021. Huda mengatakan poin afirmasi untuk beberapa klaster guru honorer berkisar 50-70 poin saja. Padahal kata dia, ambang batas atau passing grade untuk kemampuan teknis yang harus dicapai berada di kisaran 235-325 poin. Politisi PKB itu menuturkan kesulitan para guru honorer senior ini telah banyak disampaikan kelompok-kelompok guru baik melalui media sosial maupun secara langsung kepada dirinya. Bahkan lanjut Huda, kini telah beredar surat terbuka para guru Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim maupun petisi untuk meminta penambahan poin afirmasi bagi guru honorer berdasarkan masa kerja. Ada testimoni di media sosial betapa kecewanya dan sedihnya seorang guru yang merasa gagal mencapai passing grade dalam Komtek, padahal diri dia sisa usia masa kerjanya tinggal 3-4 tahun saja, jelasnya. Huda mengungkapkan dirinya dan anggota Komisi 10 lainnya mengklaim sudah berusaha mendorong penambahan poin afirmasi. Dalam beberapa kali rapat kerja dengan Kemendikbudristek, kata dia, aspirasi penambahan poin afirmasi guru honorer senior telah disampaikan. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Namun, menurutnya dengan berbagai alasan, Kemendikbudristek juga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB menolak aspirasi itu. Kami sudah berulang kali mendorong penambahan poin afirmasi ini khusus bagi para guru senior. Rasanya tidak adil jika mereka yang sudah lama mengabdi harus bersaing dengan para junior dan lebih piawi dalam menjawab soal-soal ujian Komtek, katanya. Huda menegaskan seharusnya seleksi penerimaan P3K untuk 1.000.000 guru honorer tidak bisa disamakan dengan model seleksi P3K untuk bidang lain. Harusnya lanjut dia seleksi P3K untuk 1.000.000 guru honorer mengadopsi pola penerimaan peserta didik baru PPDB. Menurut Huda, dalam PPDB disediakan jalur-jalur khusus untuk penampungan keragaman latar belakang siswa. Ada jalur zonasi, ada jalur prestasi, ada jalur afirmasi, bahkan ada jalur pindah tugas orang tua. Tentu, yang harus diadopsi dalam seleksi P3K untuk guru honorer ini bukan jenis jalurnya, tetapi modal seleksi yang penampungan keragaman latar belakang guru honorer sehingga proses seleksi menjadi lebih fair, tutur dia.
Ia mengatakan dalam waktu dekat Komisi X DPR akan memanggil pihak Kemendikbudristek untuk menjelaskan terkait protes dan ribuan guru honorer atas pelaksanaan P3K. Dia berharap ada solusi terkait keberatan para guru honorer senior atas tingginya passing grade dalam ujian kompetensi teknis. Kami berharap ada solusi atas keberatan tersebut. Komisi berharap ada perbaikan dalam seleksi P3K selanjutnya. Apakah dalam bentuk perubahan model seleksi atau ada penambahan poin afirmasi? Harap Huda. Bahwa sampai saat ini kita masih menunggu kebijakan pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan honorer ini. Janganlah buat kami menangis lagi, Bapak. Karena khususnya kami yang ada di Riau ini, banyak sekali bentuk daripada kami yang honor. Di Riau itu ada yang namanya guru bantu. Ada yang namanya guru honor daerah yang dibayarkan oleh APBD daerah. Kemudian ada yang namanya komite. Nah, komite yang dibayarkan dari dana BOS dan dana BOSNAS. Yang dana ini sampai sekarang, kalau kita berbicara dari kawan kita dari Sumatera, Bapak, dari Sumatera Utara tadi, itu kita memang boleh menangis, Pak. Kita bahkan menjerit. Kenapa? Karena masih banyak sekali kami yang honor ini dibayar di bawah UMR. Bahkan ada yang dibayarkan dengan gaji yang hanya 400.000 saja. Ini teman-teman kita yang Dikdikdas ini luar biasa, Pak. Jadi saya mohon kembali, seperti yang katakan kawan-kawan kita tadi, tolong perjuangkan kami. Kami tetap menuntut Bapak, mengacu, membaca pada kakak-kakak kami yang sebelumnya, yang telah mendapatkan Kepres nomor 25 tahun 2018 terhadap kakak kami yang di Kemenkes. Ini jelas, Perpres ini pernah dilakukan oleh Bapak Presiden kita. Kalau kami menuntut, saya rasa kita di sini tidak muluk-muluk. Kami berharap jika memang ini dapat dilakukan, kenapa tidak? Mohon kepada Bapak Dewan Komisi 2 yang bidang ini membantu kami mengawal untuk mendapatkan Kepres PNS tanpa tes. Telah kita terbitkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang membuka peluang pengangkatan guru bagi yang telah melampaui usia maksimal yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menjadi PNS dengan hak yang setara dengan PNS kita. Ini sama sekali tidak menyelesaikan persoalan honorer. Kenapa? Khususnya kami yang ada di guru ini. Di dalam P3K itu sama sekali tidak mengutamakan, mohon maaf, tidak mengakomodir tenaga tendik, Bapak. Sementara dari GTKHNK itu sendiri atau kami yang ada di sekolah itu tetap satu kesatuan, yaitu ada tenaga kependidikan dan ada guru. Jadi kami harapkan ini perlu, Pak.